Baik, selamat datang pada Pak Rifki selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah Pemrograman Bisnis Platform. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu website penjualan, landing page, website penjualan, dan pada kesempatan kali ini saya membuat yaitu untuk website penjualan dari suatu restoran. Jadi restoran ini atau dalam kasus ini adalah The Pot Accord, itu sebenarnya adalah terinspirasi dari bagaimana dulu waktu ketika saya masih kecil, orang tua saya itu membuka suatu usaha makanan, The Pot, yaitu Chinese food. Yang dimana karena dari The Pot Accord itu saya juga bisa bersekolah, saya juga bisa bertumbuh seperti anak-anak yang lainnya, dan bahkan hingga sampai saat ini saya bisa berkuliah karena dari The Pot Accord itu. Jadi maka dari itu saya ingin mendedikasikan The Pot Accord ini saya coba untuk dokumentasikan dalam bentuk website ini. Nah, untuk websitenya ini saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, dan juga untuk CSS-nya sendiri saya menggunakan Tailwind, karena Tailwind lebih fleksibel daripada Bootstrap, dan di sini saya menggunakan CDN, jadi menggunakan link. Jadi untuk mengaksesnya ini mungkin memang harus membutuhkan jaringan internet seperti itu gitu ya, tapi menurut saya lebih efektif dan efisien karena tidak perlu mendownload frameworknya dalam komputer saya seperti itu. Jadi saya menggunakan CDN, dan juga saya menggunakan style sheet CSS manual juga supaya saya juga lebih bisa mengatur secara manual seperti itu. Baik, untuk websitenya sendiri ini saya bagi menjadi ada 7 bagian. Yang pertama itu ada bagian navbarnya, itu bagian headernya. Ini adalah bagian navbarnya, lalu juga ada bagian opening. Ini adalah bagian opening dari website saya. Lalu juga ada bagian section fried foods, ya, adalah makanan yang dijual, yang proses pemasakannya itu menggunakan dengan teknik digoreng. Ada nasi goreng, ada mie goreng, kue tiao, lalu juga ada pangsit goreng, fuyung hai, dan ada juga koroke. Lalu juga ada juga makanan non fried foods, yaitu makanan yang proses pemasakannya itu dengan cara tidak digoreng, yaitu ada mie kuah, kue tiao kuah, kuah, capcay, dan juga ada pangsit kuah dan mie ayam. Lalu yang terakhir juga ada bagian section drinks, yang mana drinks ini ya dia jual minuman seperti biasanya. Dan yang terakhir ada juga bagian about us, itu penjelasan singkat dari restoran ini seperti itu. Nah, kalau untuk bagian dari jika ingin menghitung bagian footernya juga, nah ini adalah bagian ketujuh dari website ini. Nah, untuk bagian yang pertama dari bagian navbarnya sendiri, saya membuat logo di sini, logo untuk akornya, dan saya letakkan di bagian image ini. Image lalu ada bagian logo, lalu juga ada ya, saya juga menggunakan aset font yaitu Poppins, yang dimana menurut saya font ini cukup bagus dan cukup estetik. Dan juga saya menggunakan untuk semua fontnya ini saya menggunakan Poppins agar tetap mempertahankan konsistensinya seperti itu. Nah, lalu setelah itu pada bagian navbar ini ada bagian logo juga, bagian logo, lalu juga ada bagian navigation bar-nya ini juga, yang dimana untuk bagian navbar-nya ini juga saya sudah tambahkan bagian-bagian ini, sehingga kalau kita akses sesinya dia juga bisa langsung menggeser ke bawah seperti itu. Nah, lalu untuk bagian navbarnya ini saya tambahkan adanya transisi di sini. Jadi ada transition is in out, yang dimana bagian transisi is in out-nya ini saya juga buat, yaitu dia apabila diklikkan maka dia akan menggeser secara pelan seperti itu. Jadi karena kalau ini tidak kita ketikkan di sini, maka nanti dia akan langsung mengganti secara paksa seperti itu. Jadi supaya terkesan estetik, saya tambahkan sebuah behavior seperti itu. Nah, lalu juga untuk bagian navbarnya ini saya gunakan sticky, jadi dimana navigation-nya ini mengikuti seperti itu. Contohnya seperti Tailwind ini kan untuk bagian navbarnya dia mengikuti seperti itu. Kecuali kalau website ini, Simplilar ini dia navbarnya tidak mengikuti gitu ya. Kecuali kalau memang kita klikkan ke atas, dia baru ada. Nah, makanya ini saya tambahkan bagian navbarnya ini saya ada kan biar
tidak perlu kita menggeser-geser ke atas seperti itu. Nah, lalu juga untuk bagian juga ada bagian hovernya, mungkin sudah terlihat sebelumnya. Jadi kalau misalkan kursornya kita arahkan ke sini, maka akan ada transisi pergantian warna, dan juga di sini transisi pergantian warnanya seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian ini juga terdapat tombol order, yang dimana kalau misalkan nanti kita hover juga dia berubah warna gitu ya, tapi berubah warnanya menjadi biru seperti itu. Dan nanti kalau misalkan kita klikkan, nanti dia akan berubah warna seperti itu. Nah, dia akan berubah warna menjadi warna hijau. Nah, tapi nanti ini ada bagian alertnya, nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi konteksnya. Oke. Nah, lalu selanjutnya untuk bagian yang kedua ada ini ya, ada bagian opening. Untuk opening ini saya ada titlenya adalah depot akord ini, dan juga ada gambar makanannya, juga ada deskripsi singkat dari yang menjelaskan kelebihan dari depot akord ini seperti itu. Jadi saya juga menggunakan flex supaya bisa tertata dengan rapi. Nah, untuk 3 section ini yang menggunakan food ini mungkin saya jelaskan secara singkat, yaitu saya menggunakan grid column, yang dimana grid column ini agar jika saya ingin menambahkan makanan lagi di bawahnya gitu ya, maka nanti dia akan menyesuaikan seperti itu. Karena kalau menggunakan flex pasti dia akan dibuatnya secara ini ya, sampai dia akan buatnya secara berjejer terus menerus gitu ya. Nah, maka dari itu saya menggunakan grid dengan maksimalnya di sini ada 4 kolom gitu ya, kalau misalkan dia tampilan layarnya large gitu. Tapi kalau misalkan nanti kita zoom in seperti itu, nah nanti dia akan mengikuti ukurannya, jadi nanti akan ada jadi menjadi 3 kolom. Kalau misalkan kita zoom in lagi, nanti dia bisa jadi 2 kolom seperti itu. Nah, ini dia akan zoom in jadi 1 kolom aja seperti itu. Nah, maka dari itu saya menggunakan grid, dan setiap bagian itemnya ini dia memiliki paddingnya masing-masing, dan juga ada setiap ini juga saya samakan, ada overflownya, terus juga backgroundnya itu warna putih, lalu juga ada paddingnya juga pada bagian starsheetnya ini seperti itu. Ya, ini ada juga bagian menunya, ini display grid, lalu juga gapnya, juga ada paddingnya, juga ada marginnya juga, lalu juga untuk setiap gambarnya juga memiliki ukuran yang sama, dan juga memiliki border radius yang juga saya samakan agar mempertahankan konsistensinya seperti itu. Nah, untuk setiap makanan ini juga memiliki namanya, dan juga ada memiliki harganya, dan juga ada penjelasan deskripsi singkat dari setiap makanan tersebut. Nah, nanti setiap harga ini nanti akan saya bahas juga lebih detail pada bagian JavaScript-nya. Nah, lalu selanjutnya adalah bagian dari, mungkin langsung aja ke about us-nya. Kalau about us-nya ini mungkin dia hampir sama seperti yang bagian opening gitu ya. Hanya saja kalau about us-nya ini dia lebih ini ya, menjelaskan apa itu depot akord, juga ada gambar singkat dari ininya. Sebenarnya saya ingin menambahkan bagian dari JavaScript-nya ini. Jadi sebenarnya saya juga menemukan gitu ya, bahwa kita juga bisa memasukkan gitu ya koordinat atau titik lokasi gitu ya dari depot akord ini. Tapi untuk menjaga privacy juga, karena nanti ini websitenya mungkin akan saya letakkan di GitHub, jadi maka dari itu saya tidak menambahkan fitur itu, jadi saya hanya tambahkan dari gambar saja seperti itu. Lalu juga ada bagian dari footernya juga, saya menggunakan Tailwind juga. Nah, lalu setelah itu pada bagian aset ini bisa dilihat, ini saya menggunakan Poppins, saya sediakan untuk bold, italic, medium, regular, dan semiboldnya juga, sehingga setiap font ini seperti contoh ini menggunakan font weight-nya saya tebalkan menjadi bold. Ini ada menggunakan bold italic, dan juga di sini sebenarnya ada tambahan underline-nya juga yang merupakan bagian dari tailwind-nya juga seperti itu. Bagian tailwind-nya supaya terkesan elegan seperti itu. Tapi juga saya juga mempertahankan agar tidak terkesan alay juga, dan tidak mengganggu deskripsi dari setiap tulisan-tulisan itu.
Nah, lalu juga ada bagian image, yang bagian image ini juga saya kelompokkan juga, ada bagian drinks di atas ini ya, ada air, teh, es jeruk, dan ada juga es degan. Lalu juga ada makanan yang digoreng, juga ada makanan yang tidak digoreng, seperti itu. Ini gambarnya saya menggunakan JPEG, dan juga saya juga ada menggunakan web ini ya, menggunakan web image juga, seperti itu. Untuk gambar-gambarnya saya juga mencarinya ini melalui internet, seperti itu. Lalu untuk bagian JavaScript-nya, bagian dari JavaScript-nya di sini dia adalah berfungsi untuk menghitung berapa banyak gitu ya total pembelian yang kita lakukan, seperti itu. Sebelumnya kan tadi kan saya lakukan hover gitu ya, nah warnanya kan berubah. Nah kalau misalkan saya klik, dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah nanti websitenya akan muncul tulisan alert gitu ya, memunculkan alert yang dimana kalau misalkan kita tidak memasukkan apa-apa, nanti maka otomatis dia memberitahu kita bahwa kita belum melakukan pembelian apa-apa, seperti itu. Nah untuk setiap fungsinya itu saya menggunakan ada tiga fungsi. Pertamanya ada fungsi count total. Count total ini adalah dia nanti akan melakukan melakukan iterasi, yang dimana setiap iterasi ini dia akan mengambil food item, ya ini adalah food itemnya di sini. Dia akan mengambil ada food price-nya itu ada di bagian sini, dan juga setiap input itu nanti dia akan melakukan pengecekan apakah setiap item ini dia ada inputnya atau enggak. Misalkan saya ingin membeli, misalkan ada mie goreng, saya beli 3 gitu ya. Misalkan kita beli 2, katanya kita beli 2, hanya beli 2 gitu ya. Pokoknya misalnya kita beli 1. Nah, orang yang mungkin kan tidak mengisi yang bagian nasi goreng gitu ya. Nah, maka otomatis dia tidak, kalau misalkan dilakukan pengecekan, dia tidak akan menginputkan seperti itu. Dia tidak akan melakukan perhitungan. Tetapi kalau misalkan kita masukkan 2 ya pada bagian ininya, nanti dia akan melakukan perhitungan ya. Jadi nanti food price-nya itu ada 20.000. Nah, dari 20.000 itu nanti dia akan dikali dengan banyaknya quantity yang kita inputkan, seperti itu. Saya juga tambahkan ini ya, bagian transisi juga sebenarnya pada bagian food item ini saya sempat terlewatkan. Nah, kalau misalkan nanti kita biarkan, nanti dia akan berwarna merah. Kalau kita hover nanti dia akan berwarna biru. Dan kalau misalkan kita isikan, kita klikkan dia berwarna hitam, dan kalau misalkan kita isi nanti dia akan berubah menjadi warna hijau, seperti itu. Jadi ada transisi juga, menggunakan transition is in out-nya juga, seperti itu. Misalkan kita juga misalkan capcay-nya kita beli 1, lalu juga mungkin kita beli 1 juga, seperti itu. Minumannya kita beli 5, dan yang kita beli 4 gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, nanti dia akan melakukan kalkulasi dari setiap input yang ada di sini. Nah, setelah nanti totalnya akan dijumlahkan seperti itu, maka total ini nanti akan dirubah ke format rupiah ya. Jadi maka itu saya menggunakan fungsi format currency, yang dimana nanti dari totalnya ini nanti dia akan dirubah menjadi nilai rupiah, seperti itu. Nah, dari nilai rupiah itu nanti akan diprintkan ya. Jadi kan sebelumnya kan kita tidak melakukan penginputan apa-apa gitu ya. Nah, nanti dia akan memberitahu bahwa kalau misalkan kita nggak melakukan input apa-apa, maka dia akan memberitahu bahwa kita nggak memesan apa-apa. Tapi kalau misalkan kita menginputkan, nanti kan kita sudah menginputkan seperti itu, dan kita lakukan order, nah dia akan melakukan perhitungan, dan total yang kita bayarkan nanti itu adalah 261.000. Your total is ya, format totalnya yang diambil dari sini, dari format currency ini, dan juga dari calc totalnya ini, yang dimana fungsi-fungsi ini dijalankan pada bagian handle submit-nya, seperti itu. Dan bagian handle submit-nya tentunya ada di bagian ini, di bagian HTML-nya ya, di bagian HTML-nya seperti itu. Bagian opening, nah bagian ini on click handle submit, seperti itu ya. Jadi itu adalah presentasi singkat saya mengenai website Tempat Upwork ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih.